Selamat datang di Ruang Sok Tahu. Di planet kami, Neptunus, suhu rata-rata mencapai minus 200 derajat Celcius. Sangat dingin. Tapi jujur saja, itu masih lebih hangat jika dibandingkan dengan empati di ruang rapat manajemen maskapai yang akan kita bahas hari ini. Kami di Neptunus punya prinsip keselamatan yang mungkin dianggap gila oleh kalian di bumi. Kami tidak pernah menilai kehebatan sebuah sistem dari seberapa megah logonya, seberapa elit statusnya, atau seberapa sering mereka memenangkan penghargaan di atas kertas. Di sini, kami hanya punya satu tolok ukur. Apakah sebuah sistem cukup jujur mengakui bahwa sistem tersebut sedang sekarat, atau justru memilih untuk terus menari di atas kebohongan demi menjaga martabat yang sudah lama menguap? Persis seperti metana di atmosfer kami. Selama beberapa waktu terakhir, saya melakukan observasi terhadap sebuah entitas yang sangat krusial bagi kehidupan Anda di bumi. Sebuah maskapai yang dulunya kebanggaan, simbol kemampuan bangsa menguasai angkasa. Namun hari ini, mereka terlihat seperti sekumpulan orang yang terlalu sibuk berdebat di ruang rapat, sementara pesawat perlahan kehilangan arah di balik awan. Mereka sibuk memilih warna seragam pramugari yang estetik, padahal mesin pesawat sudah berteriak minta tolong dengan nada sumbang. Banyak dari Anda bertanya, mengapa mereka terus-menerus jatuh di lubang yang sama? Mungkin jawabannya sederhana. Kalian terlalu sibuk mencari kambing hitam di dalam kabin, sampai lupa bahwa sistem yang menopang pesawat itu sudah retak sejak fondasinya dipasang. Gelar bintang 5 yang dulu dibanggakan, itu sangat lucu. Di Neptunus, kami menyebutnya sebagai ilusi optik tingkat tinggi. Sangat mengesankan untuk brosur, namun cukup berbahaya untuk penerbangan nyata. Audit sudah memberikan jawaban jujur, dan bagi saya, angka-angka itu bukan sekedar data. Itu adalah komedi tragis paling mahal yang pernah saya saksikan dari orbit. Jadi, malam ini, mari kita lepaskan segala prasangka. Lupakan soal tiket yang harganya seringkali membuat saldo bank kalian terkena serangan jantung. Lupakan soal klaim layanan premium yang sebenarnya hanya berarti Anda mendapatkan segelas air mineral lebih cepat daripada penumpang di baris belakang. Kita akan melakukan sesuatu yang jarang dilakukan di bumi. Kita akan melakukan audit logika. Kita akan membedah bagaimana sebuah sistem bisa mengibah kompetensi menjadi ajang kompetisi politik. Dan bagaimana sebuah maskapai besar perlahan kehilangan kemampuan untuk sekadar bernapas. Siapkan logika Anda. Jangan terlalu emosional, karena di luar angkasa tidak ada yang bisa mendengar Anda mengeluh di media sosial. Karena transmisi ini akan membuat Anda melihat Garuda Indonesia dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Setelah memahami bahwa ada retakan di fondasi Garuda, sekarang mari kita bedah arsitekturnya. Bagaimana retakan itu terbentuk? Apakah karena material yang buruk, atau karena terlalu sering ditekan oleh kepentingan yang tidak terlihat? Di bumi, dalam organisasi yang sudah terlalu lama berdiri, ada penyakit yang saya sebut sebagai arogansi struktural. Di Neptunus, kami tidak mengenal penyakit ini. Kalau ada yang bertindak arogan di sini, kami tinggal membuangnya ke badai Great Dark Spot. Selesai, masalah teratasi dalam hitungan detik. Namun di Garuda, penyakit ini kronis. Ada dua kubu yang seharusnya menjadi super team, namun justru terjebak dalam kompetisi ego yang lebih melelahkan daripada menempuh perjalanan antar galaksi tanpa autopilot. Di satu sisi, ada insan senior, mereka yang memegang arsip pengalaman dan intuisi lapangan. Di sisi lain, ada insan muda yang membawa relevansi teknologi dan kecepatan data. Dalam sistem yang sehat, senior menjadi kompas, dan yang muda menjadi mesin penggerak.
Tapi di sini, senior merasa pengalaman adalah satu-satunya kebenaran. Seolah-olah tahun adalah pengganti kecerdasan. Inovasi bagi mereka adalah ancaman terhadap kedaulatan yang sebenarnya sudah tidak relevan. Sementara yang muda, mereka merasa teknologi adalah jawaban mutlak, sampai lupa bahwa algoritma paling canggih pun tidak bisa mendaratkan pesawat jika pilotnya sedang stres karena politik kantor. Hasilnya, sistemnya lumpuh. Mereka tidak sedang bekerja. Mereka sedang mengadakan lomba adu gengsi di dalam kabin yang sedang jatuh. Saya mengamati proses pengambilan keputusan mereka. Sangat mengagumkan. Maksud saya, mengagumkan dalam artian betapa hebatnya manusia merumitkan sesuatu yang sederhana. Kebijakan lahir dari diskusi yang penuh prasangka, bukan data. Manajemen lebih sibuk memastikan laporan di atas meja terlihat sempurna, bahwa angka on-time performance terlihat cantik, daripada memastikan operasional di lapangan benar-benar aman. Mereka menyebutnya sebagai manajemen profesional. Saya menyebutnya sebagai seni manipulasi realitas. Jika hasil audit saya di bumi dipresentasikan dengan cara yang sama, saya mungkin sudah diasingkan ke Pluto. Anda bertanya mengapa Garuda sulit untuk sekadar bernapas? Karena setiap kali seseorang mencoba membawa perubahan, perbaikan logistik, efisiensi alur, koordinasi, semua itu harus menabrak tembok bernama status quo. Dan tembok itu dijaga oleh ego yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Banyak pihak yang memegang kendali di puncak hierarki saat ini kemungkinan besar tidak memahami model bisnis yang mereka jalankan. Mereka lebih ahli menjaga kursi jabatan, yang bagi saya terlihat seperti kursi plastik di ruang tunggu yang mulai retak, dibanding memastikan pesawat bisa berangkat tepat waktu tanpa membahayakan mereka yang bekerja di bawah terik landasan. Arsitektur yang retak, jika dipaksa menahan beban ego yang membengkak, pada akhirnya bukan sekadar retak, sistem itu akan runtuh. Dan saat keruntuhan terjadi, mereka biasanya masih sibuk berdebat tentang siapa yang harus disalahkan di media sosial. Di Neptunus, kami tidak menunggu sistem runtuh baru berdiskusi. Kami melakukan audit sebelum semuanya terlambat. Tapi tentu saja, itu karena kami lebih memilih selamat daripada sekadar terlihat sibuk. Setelah membedah kegagalan di ruang rapat, sekarang kita turun ke tempat di mana logika seringkali disekap oleh instruksi. Landasan pacu. Mari bicara soal turnaround. Bagi penumpang, ini hanya momen membosankan menunggu di dalam kabin sambil berharap kursinya tidak rusak. Namun bagi sistem operasional, ini adalah zona merah. Dan di bumi, ada satu istilah yang bagi saya terdengar seperti lonceng kematian yang dibungkus dengan bahasa korporat. Rush handling. Ketika sebuah sistem yang seharusnya presisi dipaksa berakselerasi melebihi batas aman, itu bukan efisiensi, itu adalah perjudian. Dan sejauh observasi saya, manajemen Garuda tampaknya sangat hobi berjudi. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa nyawa orang lain telah menjadi taruhannya. Fenomena rush handling di Garuda adalah indikator nyata dari chronic unease. Kondisi di mana organisasi merasa aman hanya karena tragedi belum terjadi hari ini. Mereka seperti orang yang melompat dari gedung 100 lantai dan saat sampai di lantai 50, dia berteriak, "Sejauh ini semuanya baik-baik saja." Para staf di lapangan, ground handling hingga tim maintenance dipaksa mengelola beberapa flight dalam waktu yang nyaris mustahil. Mereka dituntut mengejar angka on-time performance agar para pejabat di pusat bisa memamerkan grafik hijau di rapat direksi. Hasilnya, checklist keselamatan yang seharusnya menjadi kitab suci operasional kini berubah menjadi ritual formalitas yang dilakukan secepat kilat. Sama seperti mengisi formulir survei kepuasan pelanggan yang tidak pernah dibaca siapapun. Saya tidak menyalahkan mereka yang di lapangan. Justru sebaliknya, saya menaruh hormat. Mereka, terutama rekan-rekan outsourcing yang sering diperlakukan seolah-olah bisa diganti sesuka hati, adalah alasan utama mengapa pesawat masih mampu mengudara.
Mereka menutup celah sistem yang bobrok dengan keringat dan pengorbanan pribadi. Sementara manajemen, mereka terlalu sibuk memoles citra bintang 5 agar terlihat mengkilap di laporan tahunan. Anda bertanya, apakah ini berbahaya? Di Neptunus, jika ada satu baut yang kendur, sistem akan berhenti otomatis. Itu logis. Tapi di Garuda, mereka sepertinya punya filosofi berbeda. Selama cat di badan pesawat masih biru putih dan logonya belum lepas, berarti semuanya aman. Jika Anda melihat prosedur dipangkas demi durasi dan manusia diperas hingga melampaui batas mentalnya, maka sistem itu bukan sedang beroperasi. Sistem itu sedang memelihara bom waktu. Keselamatan bukan variabel yang bisa ditawar demi menutupi inefisiensi. Namun di sini, keselamatan sering dianggap sebagai biaya tambahan yang tidak perlu. Pertanyaan saya sederhana bagi para pengambil kebijakan. Apakah Anda lebih takut pada audit keselamatan atau pada kenyataan bahwa branding Anda kini hanyalah sebuah lapisan cat yang menutupi karat di mana-mana? Karena pada akhirnya, pesawat tidak peduli seberapa mahal harga tiketnya atau seberapa prestisius nama maskapainya. Pesawat hanya peduli pada hukum fisika. Dan sayangnya, hukum fisika tidak bisa disuap dengan rapat direksi atau janji-janji manis di media sosial. Setelah membedah bahaya di landasan pacu, sekarang mari masuk ke ruang paling steril sekaligus paling manipulatif di setiap organisasi besar. Ruang audit. Secara teori, audit adalah mekanisme pertahanan terakhir. Jika ada sesuatu yang retak, auditor akan menemukannya. Namun, apa yang saya temukan selama mengamati sistem di bumi? Audit seringkali hanyalah sebuah teater. Pertunjukan drama satu babak di mana semua orang berpura-pura menjadi aktor yang kompeten. Skenarionya selalu klasik. Auditor mencatat temuan, kemudian auditi, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, diberi kehormatan untuk mengisi root cause analysis atau RCA dan corrective action plan atau CAP mereka sendiri. Anda paham letak leluconnya? Itu seperti meminta seorang pencuri untuk menulis laporan evaluasi mengapa dia merampok bank, lalu membiarkan dia menentukan hukumannya sendiri. RCA pun diisi dengan kreativitas sastra yang luar biasa. Jika ada kesalahan, mereka selalu menggunakan istilah favorit, inkonsistensi personil. Artinya, mereka menyalahkan karyawan yang kelelahan daripada menyalahkan sistem yang memang didesain untuk gagal. Jika ada pesawat yang terlambat atau prosedur yang dilanggar, mereka selalu menunjuk individu, seolah-olah perusahaan ini dijalankan oleh robot-robot yang rusak, bukan oleh sistem yang memang sedari awal sudah salah pasang bautnya. Padahal, kalau sebuah kesalahan terjadi berulang kali dengan pola yang sama, itu bukan lagi kesalahan individu, itu namanya karakteristik sistem. Tapi apakah manajemen akan mengakui sistem mereka cacat? Tentu tidak. Mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa kebijakan mereka selama ini adalah sampah. Dan di bumi, mengakui kesalahan adalah dosa yang lebih berat daripada membiarkan pesawat terbang dengan risiko tinggi. Maka lahirlah ritual itu. RCA dibuat seadanya. CAP disusun hanya agar dokumen terlihat cantik di mata regulator. Setelah stempel selesai dibubuhkan, semua orang tepuk tangan. Mereka merasa aman. Padahal, masalahnya tidak hilang. Masalah itu hanya dipindahkan ke bawah karpet, menumpuk, dan perlahan-lahan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Kepada para auditor dan manajemen, apakah Anda benar-benar merasa tenang dengan tumpukan dokumen yang rapi itu? Apakah Anda merasa bangga karena laporan Anda bersih, sementara sistem di lapangan sudah menjerit minta tolong? Ketahuilah, pesawat tidak terbang berdasarkan dokumen audit yang tebal dan wangi kertas kantor. Pesawat terbang berdasarkan operasional yang jujur. Ketika audit diubah menjadi ritual formalitas,
Anda bukan sedang memperbaiki perusahaan, Anda sedang melakukan pembunuhan sistemik terhadap organisasi Anda sendiri, sambil tetap memakai dasi yang rapi dan tersenyum di depan cermin. Di Neptunus, kami tidak mengenal audit formalitas. Kalau satu baut kendur, sistem mati total. Titik. Tapi di sini, kalian lebih memilih membiarkan sistem berdarah perlahan, asal semua kolom di laporan terisi. Sangat rapi, sangat administratif, dan tentu saja sangat mematikan. Setelah membedah kegagalan arsitektur, retaknya fondasi, hingga ritual audit yang manipulatif, mungkin sekarang muncul satu pertanyaan besar. Apakah masih ada harapan bagi Garuda Indonesia untuk kembali menjadi mercusuar? Jawaban saya sederhana. Harapan itu selalu ada. Tapi harapan bukan berarti menunggu keajaiban atau berharap ada investor kaya raya yang datang untuk menutupi lubang keuangan kalian dengan tumpukan uang tunai. Di Neptunus, kami tidak percaya pada keajaiban. Kami percaya pada hukum kausalitas. Di sini kami punya prinsip. Sistem yang paling kuat bukan sistem yang tidak pernah salah. Sistem yang paling kuat adalah sistem yang belajar paling cepat dari kebodohannya. Garuda harus berhenti berperilaku seperti organisasi yang merasa terlalu besar untuk gagal. Itu adalah kalimat yang biasanya diucapkan tepat sebelum sebuah entitas benar-benar runtuh menjadi debu kosmik. Di alam semesta ini, tidak ada yang terlalu besar untuk gagal. Yang ada hanyalah sistem yang sudah terlalu malas untuk memperbaiki diri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, berhentilah mengelola manusia sebagai angka di spreadsheet. Kalian memperlakukan karyawan seolah mereka hanyalah suku cadang mesin yang bisa diganti kapan saja. Berita buruknya, manusia tidak bisa diperbaiki dengan pelumas atau skrup baru. Mereka butuh dialog, bukan arena kompetisi ego antara senior yang merasa paling tahu dan junior yang merasa paling canggih. Kedua, berhentilah berbohong pada diri sendiri. Kebohongan sistemik itu seperti radiasi. Anda tidak melihatnya, Anda tidak menciumnya, tapi perlahan-lahan ia mematikan saraf operasional kalian. Mengakui bahwa sistem sedang sakit itu jauh lebih terhormat daripada terus-menerus memoles logo perusahaan agar terlihat keren saat jatuh. Ketiga, kembalikan fokus pada efisiensi yang memanusiakan. Garuda harus kembali menjadi maskapai yang mengutamakan keselamatan, bukan sekedar maskapai yang sibuk mempercantik laporan akhir tahun agar pemegang saham bisa tidur nyenyak, sementara operasionalnya sendiri sedang terjaga oleh rasa cemas yang kronis. Garuda tidak butuh penyelamat dari luar. Mereka butuh keberanian dari orang-orang di dalam untuk berhenti mencari kambing hitam di setiap dokumen audit. Kambing itu tidak bersalah, biarkan dia hidup di peternakan. Jika itu dilakukan, Garuda tidak lagi menjadi burung besi yang terbang di atas utang dan ilusi. Garuda akan kembali menjadi burung yang terbang karena sayapnya memang kuat. Bukan karena dipoles oleh branding mahal, tapi karena fondasinya dibangun kembali dengan kejujuran yang jujur. Bukan kejujuran yang sudah diedit lewat Photoshop. Demikian observasi saya mengenai Garuda Indonesia hari ini. Saya Mirhokode. Tetaplah berpikir kritis. Karena bagi peradaban yang sedang berdiri di persimpangan jalan, seperti kalian di bumi yang suka sekali memakan fast food sambil memikirkan masa depan, berpikir kritis adalah satu-satunya navigasi agar sistem tidak runtuh dari dalam. Terima kasih telah menyimak transmisi ini. Ingat, Neptunus selalu mengawasi. Dan percayalah, kami melihat semuanya dengan sangat jelas. Sampai jumpa di observasi berikutnya.